saya akan menjelaskan materi tentang definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat didefinisikan dengan jelas. Elemen dalam himpunan dapat berupa angka, huruf, atau objek lainnya. Objek lainnya yang dimaksud seperti nama, orang, hewan, atau lainnya, dan dituliskan dalam kurung kurawal. Contohnya, himpunan bilangan genap dapat ditulis sebagai dalam kurung kurawal 1, 2, 4, 6, 8. Selanjutnya yaitu penyajian himpunan. Yang pertama, enumerasi. Dalam enumerasi, cara penyajiannya yaitu dengan menyebutkan semua anggota himpunan secara rinci. Misalnya, himpunan 4 bilangan asli pertama dapat ditulis A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. Yang kedua yaitu notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan menggunakan variabel untuk menggambarkan anggota himpunan dengan syarat tertentu. Misalnya, C adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Selanjutnya yaitu simbol-simbol baku. Simbol-simbol baku biasanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan bercetak tebal. Yang biasanya simbol-simbol ini dituliskan dengan P sama dengan himpunan bilangan positif, N untuk himpunan bilangan alami atau natural, Z untuk himpunan bilangan bulat, Q untuk himpunan bilangan rasional, R untuk himpunan bilangan real, C untuk himpunan bilangan kompleks. Kadang-kadang kita berhubungan dengan himpunan-himpunan yang semuanya merupakan bagian dari sebuah himpunan yang universal. Himpunan yang universal tersebut disebut dengan semesta dan disimbolkan dengan U. Sebagai contoh, misalkan U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A sama dengan 1, 3, 5. Selanjutnya yaitu diagram Venn. Dalam diagram Venn, himpunan disajikan dalam bentuk grafis. Sebagai contoh, misalkan U memiliki anggota 1, 2, sampai 7, 8. A memiliki anggota 1, 2, 3, 5, dan B memiliki anggota 2, 5, 6, 8. Ketiga himpunan tersebut digambarkan dengan diagram Venn pada gambar di bawah ini. Nah, perhatikan bahwa A dan B mempunyai anggota bersama, yaitu 2 dan 5. Dan anggota U yang lain, yaitu 7 dan 4, tidak termasuk di dalam himpunan A dan B. Nah, selanjutnya di anggota himpunan A, dia memiliki anggota lain, yaitu 1 dan 3. Maka kita tulis di kolom 1 dan 3. Selanjutnya yang anggota B memiliki anggota lain yaitu 6, 8, maka kita tulis di sini 6, 8. Nah. Baik, materi selanjutnya ialah jenis-jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan semesta. Himpunan yang memuat semua anggota dari himpunan yang dibicarakan. Biasanya dilambangkan dengan huruf S. Contohnya, jika A dalam kurung 3, 5, 7, 9, maka himpunan semesta bisa berupa S sama dengan bilangan ganjil atau S sama dengan bilangan asli. Yang kedua, himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota, dilambangkan dengan kosong atau buka kurung atau dalam kurung. Contoh, B sama dengan buka kurung dan tutup kurung, menunjukkan tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Himpunan bagian. Himpunan yang semua anggotanya merupakan bagian dari himpunan lain. Misalnya, jika A sama dengan 1, 2, 3, maka 1, 2 adalah himpunan bagian dari A. Hukum himpunan. 1. Hukum identitas. Himpunan A digabung dengan himpunan kosong sama dengan himpunan A. Himpunan A diiris dengan himpunan universal sama dengan himpunan A. 2. Hukum dominasi atau nol.
Himpunan A digabung dengan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Himpunan A digabung dengan himpunan universal sama dengan himpunan universal. 3. Hukum komplement. Himpunan A digabung dengan himpunan A komplement sama dengan himpunan universal. Himpunan A diiris dengan himpunan A komplement sama dengan himpunan kosong. Hukum idempoten. A digabung dengan A sama dengan A diiris dengan A sama dengan A. 5. Hukum involusi. Komplement dari A komplement sama dengan A. Hukum penyerapan. A digabung dengan dalam kurung A iris B sama dengan himpunan A diiris dengan dalam kurung A gabungan dari B sama dengan A. Hukum komutatif. A digabung dengan B sama dengan B digabung dengan A diiris dengan B sama dengan B diiris dengan A. Hukum asosiatif. A digabung dengan dalam kurung B digabung dengan C sama dengan dalam kurung A digabung dengan B digabung dengan C. A diiris dengan dalam kurung B diiris dengan C sama dengan dalam kurung A diiris dengan B diiris dengan C. Hukum distributif. A digabung dengan dalam kurung B diiris dengan C sama dengan A digabung dengan B diiris dengan A digabung dengan C. A diiris dengan dalam kurung B digabung dengan C sama dengan A diiris dengan B digabung dengan A diiris dengan C. Hukum De Morgan. A diiris dengan B komplement sama dengan A komplement digabung dengan B komplement. A digabung dengan B komplement sama dengan A komplement diiris dengan B komplement. Hukum 01. Himpunan kosong komplement sama dengan universal, universal komplement sama dengan himpunan kosong. Prinsip dualitas. Prinsip ini menyatakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang berbeda. Misalkan D adalah suatu kesamaan atau identitas yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika D bintang diperoleh dari D dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan S menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula. Maka kesamaan D bintang juga dapat benar dan disebut dual dari kesamaan D. Inklusi dan eksklusi. Pengertiannya adalah teknik perhitungan yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan. Jumlah elemen hasil penggabungan dihitung dari jumlah di elemen masing-masing himpunan dikurangin dengan jumlah elemen di dalam irisannya. Untuk dua himpunan A dan B sama dengan mutlak A union B sama dengan mutlak A tambah mutlak B dikurang mutlak A irisan B. Dua ada mutlak A kurang lebih B sama dengan mutlak A tambah B dikurang 2 mutlak A irisan B. Adapun contohnya kita ketahui U sama dengan 100, A sama dengan himpunan bilangan yang habis dibagi 3, B himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5, A irisan B sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5, yaitu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK. KPK itu adalah kalipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 5, yaitu 15. Oke, yang ditanyakan adalah hitunglah jumlah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Yang ditanyakan adalah mutlak A union B. Kita masukkan rumusnya, mutlak A sama dengan 100 per 3. Yang hasilnya 33, sekian. Mutlak B sama dengan 100 per 5 yang sama dengan kalau dibagi sama dengan 20. Jadi mutlak A irisan B sama dengan 100 dibagi 15. 15 itu didapatkan dari KPK-nya,
yang hasilnya 100 bagi 15 adalah 6. Jadi kita masukkan mutlak A union B sama dengan mutlak A tambah mutlak B dikurang mutlak A irisan B. Yang sama dengan kita masukkan hasilnya yang sudah didapatkan tadi, 33 tambah 20 dikurang 6. Yang hasilnya 47. Jadi ada 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Sekian, terima kasih.